Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit cuplikan isi cerita yang saya akan bawakan pada kali ini. Baik, saya mulai ceritanya ya. Perkenalkan, nama saya Siva Kristina, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Jamblang. Cerita ini berjudul tentang Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Nauret. Nadine adalah seorang anak gadis yang masih duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adik laki-lakinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka memanfaatkan hasil berkebun seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang supir bus antar kota dan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya itu sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dan biaya sekolah, masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka langsung membantu di kebun. Di hari ini, pada tanggal 21 April, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, di sore hari yang sangat cerah, udara yang sangat sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu. Nadine terdiam, tatapan matanya sangat jauh tertuju pada pinggir sungai. Dengan gemercik air yang merdu, di atas bangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari Paman Nadine tahun lalu pada saat Nadine mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anak yang cerdas, hampir setiap tahun dia menjuarai kelas. Nadine terinspirasi dari Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama untuk dengan laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine lalu bertanya kepada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik kamu bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian, nak. Ibunya pun memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal. Apalagi masyarakat sekitar kita kan yang jarang sekolah sampai lanjut. Apalagi anak-anak perempuan kan Bu. Kalau Nadine, anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin, nak, dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas ibu dan bapak. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, yaitu biarlah menjadi pilihan mereka toh. Masa depanmu adalah pilihanmu, nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak, sayang. Ibunya pun menjelaskan. Iya ya Bu, aku ingin menjadi seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan. Ibu dari Nadine. Kemudian mereka masuk ke dalam rumahnya sambil tersenyum. Ayah Nadine saat ini berada di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau membeli minum di sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak, ibu tersebut dijamret saat turun dari mobilnya. Datang seorang lelaki memakai topi yang merebut tas ibu tersebut. Ayah Nadine melihatnya, dia langsung mengejar lelaki tersebut dengan berusaha merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan lelaki bertopi lari itu entah kemana. Tak
tas tersebut kemudian diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di kursi sejenak yang ada di depan minimarket. Dia sangat berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine. Namun ayah Nadine menolaknya. Siapa nama Bapak? Tanya ibu. Saya orang ibu. Jawab ayah Nadine. Pak Lendi, perkenalkan Pak, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta. Bu Olivia pun bertanya. Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus. Jawab ayah Nadine. Oh gitu. Kalau saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit, kata Bu Olivia. Oh, jadi ibu ini seorang dokter ya? Pak Lendi memastikan. Ekspresinya wajahnya tampak sumringah. Ya, betul Pak Lendi. Memang kenapa ya Pak? Tanya Bu Olivia. Tidak apa-apa Bu. Saya jadi teringat teman saya yang bercita-cita menjadi dokter, kata Pak Lendi. Wah, cita-cita yang mulia itu Pak. Pasti Pak Lendi bangga dengan anak Bapak, sahut Bu Olivia. Iya Bu, saya bangga, tapi dengan kondisi keluarga saya ini, saya tidak mungkin Bu. Saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran, kata Pak Lendi. Pak, setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Bu Olivia pun memberikan semangat. Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan ibu Bapak, ibunya. Oh, tentu saja boleh Bu. Anak saya juga pasti senang bertemu dengan ibu dokter, sahut Pak Lendi. Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Lendi minggu depan. Dokter Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang. Selama masa pandemi, Dokter Olivia merupakan ketua yayasan bagi pendidikan orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama dengan rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dokter Olivia berkunjung ke rumah Pak Lendi, disambut hangat oleh keluarga Pak Lendi, termasuk Nadine yang sejak pagi tadi menunggu kehadirannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Lendi. Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya? Tanya Dokter Olivia. Iya, betul Bu. Tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-cita itu Bu. Karena budaya masyarakat di sini, anak-anak perempuan jarang yang mau jam sekolah Bu. Juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu Bu. Jawab Nadine dengan nada sedih. Nadine sayang, RA Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia ini. Beliau berjuang untuk kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, ya kamu harus tetap semangat untuk mengejar cita-citamu, Dokter Olivia. Tapi bagaimana dengan biayanya Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal sekali, tugas Nadine. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari yayasan pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman saya, kata Dokter Olivia. Hah, beneran Bu? Saya mau juga dapat beasiswa, Nadine memastikan. Iya, betul Nadine. Saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah. Tapi kamu harus rajin belajar ya, supaya nilai sekolah bagus, kata Dokter Olivia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Bu Olivia kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur sampai meneteskan air matanya. Halo teman-teman, perkenalkan ini adalah sekolahku, SMP Negeri 2 Jamblang, yang berlokasi di Jalan Nyimas Sarakerta, Desa Sidiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.